Excludable. Hanya orang-orang yang menjadi pemiliklah yang boleh memanfaatkan manfaat dari laptop. Nah itu ya. Rivalry. Di luar bukan pemilik tidak dapat memanfaatkan dari kegunaan laptop. Oke teman-teman? Oke ya. Nah, kemudian ada barang yang sifatnya publik. Barang publik itu barang privat tadi, ya. Ada sifatnya bersaing, ya. Kemudian excludable. Untuk mendapatkannya mesti bayar, mesti beli dulu, ya. Rivalry itu sifatnya bersifat bersaing, ya. Bersaing, kemudian excludable, mesti bayar untuk memanfaatkan barang tersebut. Nah yang kedua ada barang yang sifatnya adalah publik, barang murni, ya, pure public goods, ya. Ini tidak bersaing, non rivalry. Kita bisa memanfaatkan sama-sama, kita bisa pakai sama-sama, dan kita bisa mendapatkan manfaat itu bersama-sama. Itunya apa? Non rivalry. Tidak ada persaingan untuk memanfaatkan dari kegunaan barang tersebut. Kira-kira apa? Kita bisa pakai barang-barang bersama-sama tanpa ada sebuah halangan atau hambatan. Anggaplah yang paling gampang mungkin di luar luarnya kita pernah kita pakai mobil di jalan-jalan, kita pakai terterangnya jalan kita, ya. Apakah ada tukang bakso yang pakai gerobak, ada pakai motor yang nggak bayar pajak, deh, itu pakai bisa terterangi jalannya. Makanya itu non-rivalry, tidak ada persaingan, tidak ada halangan untuk memanfaatkan hal tersebut. Non-rivalry. Yang kedua apa? Non-excludable, gratis. Jadi ketika saya pakai jalan yang ada penerangannya dengan seorang, katakanlah ya, Alfian tadi yang nggak bayar pajak itu, mobilnya nggak pakai pajak, gratis. Belum bayar pajak, mobilnya sudah bayar pajak, sama-sama bisa menggunakan jalan yang terterangi oleh penerangan jalan umum. Nah, sekarang ada yang barang yang sifatnya tidak murni, ini kan pure, ya, pure public goods. Sekarang ada yang namanya quasi public goods atau impure public goods. Bisa bersifat non-rivalry but excludable. Tidak perlu persaingan untuk memanfaatkannya, tapi mesti bayar. Apa? Tol road, jalan tol. Teman-teman sekarang dari kampus Tasgia keluar arah jalan tol kan, saya dan 6 orang ini bisa bareng-bareng pakai. Tapi mesti bayar. Bayar tol, yang nggak punya itu nggak bisa melewati jalan tol. Paham ya? Itu namanya apa? Barang apa? Impure public goods atau quasi public goods. Setengah ya, setengah barang publik, setengah barang swasta. Pertanyaan saya, udah berumur jurus nih, menurut teman-teman nih, sekarang pendidikan di Indonesia, ya, mungkin saya akan lebih menjurus deh, pendidikan tinggi sekarang, ya, bukan di dasmen, tapi tinggi, dikti, itu sudah cenderung ke impure public goods atau still pure public goods. Gimana? Impure public goods, keren. Jadi teman-teman ini yang orang-orang hebat ini sekarang bisa melanjutkan studi di Pasca Sarjana Tasgia University kan, bisa bareng-bareng kan, tapi mesti bayar. Teman-teman lain di kantor GSMI, Telkom, di teman-teman semua di yang lain yang nggak kesempatan punya rezeki lebih gitu ya, nggak karena nggak ada anggaran untuk bayar UKT di kampus ini, ya belum bisa untuk meneruskan studi lanjut di MES Tasgia University.
Dan itu semua berjenjang, tidak hanya pada perguruan tinggi milik swasta, juga milik pemerintah. Pemerintah hanya akan support pure public atau pure service itu pada pendidikan displacement. Bahkan orang-orang di kampung-kampung yang sekolah tarik, ayo kamu sekolah gratis, gak usah mikirin pendidikan, karena ada bos di Jaki. Jalannya pemerintah. Terus untuk displacement ya, tapi untuk masuk jenjang pendidikan tinggi tidak semua terserap secara penuh. Bahkan ada partisipasi masyarakat melalui UKT untuk bayar semesteran. Padahal itu perguruan tinggi negeri.